inspirasi. Baik pendengar, segera saja kita akan bersama di acara obrolan komunitas. Untuk hari ini, kebersamaan kita di hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025. Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, malam hari ini di acara obrolan komunitas kita akan hadirkan untuk Anda di hari Rabu tanggal 8 Januari 2025. Dan alhamdulillah narasumber kita sudah berkenan hadir di studio Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dia adalah Panca Wijaya, mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya dan sekaligus seorang mentor literasi bahasa Indonesia Telisik Go. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Panca. Waalaikumsalam Ibu. Iya, apa kabar? Alhamdulillah. Kabarnya baik? Baik Bu. Terima kasih sebelumnya udah sama RRI malam hari ini ya, di tengah kesibukannya. Tadi nggak macet ya, masih malam kalau seperti ini ya? Tadi sedikit macet sih. Oh, macet juga? Iya, Bu. Cuman nggak jadi masalah sih. Nggak jadi masalah ya. Baik, tema kita hari ini kepemudaan dan minat pendidikan tinggi Sumatera Selatan. Ya, kakak mau tanya dulu nih, apa sih yang memotivasi Panca untuk menjadi seorang mentor literasi gitu? Oke, mungkin sebenarnya untuk kalau misalnya dibilang motivasi sih enggak juga Bu ya, karena tapi lebih kesadaran sih. Kesadaran? Ya, kesadaran diri dari Panca sendiri, karena mungkin karena Panca tuh pengen menjadi influence bagi mungkin para pelajar-pelajar yang pengen masuk perguruan tinggi juga di Indonesia. Jadi mungkin Panca lebih ada keinginan untuk membantu semuanya Bu, gitu. Gitu. Dari sejak kuliah atau SMA sudah ada kayak gitu? Untuk saat ini Panca udah tergabung 2 tahun Bu ya 2 tahun di di Telisik. Telisik. Oke. Telisik ini sendiri singkatan dari apa? Kalau untuk Telisik ini singkatan dari Teras Belajar Asik. Teras Belajar Asik. Betul. Yang menciptakan Telisik itu? Untuk yang menjadi founder dari Telisik ini adalah Kak Eugene Laki-Laki, di mana Kak Eugene Laki-Laki ini adalah alumni dari lulusan terbaru dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya. Akuntansi. Nah, Oke. dia juga Kak Eugene sendiri ini adalah mahasiswa berprestasi Sumatera Selatan 2023. Baik. Jadi Telisik ini kalau boleh tahu sejak kapan tuh? Untuk Telisik ini udah didirikan dari tanggal 22 Mei 2022 Ibu. 22, berarti sudah 2 tahun lebih ya. Betul sekali Ibu. Oke. Jadi motivasinya tadi memang timbul dari kesadaran Benar diri sekali. untuk membantu mereka ya. Betul. Tapi ada yang asik nih nanti kita akan obrolkan ya. Oh, boleh banget dibahas. Kepemudaan dan minat pendidikan tinggi Sumsel. Oke. Nah, kalau Panca melihat sebelum ke tema lebih mendalam iya, ya, minat baca. Nah, ini kan kadang-kadang anak muda membaca ini agak sedikit tanda kutip ya. Iya benar. Walaupun pakai gadget tapi yang dibaca tuh bukan apa ya, ibaratnya kebanyakan cuma hal-hal yang tidak berbau positif gitu ya. Betul sekali. Nah, bagaimana Panca melihat minat baca, kemudian minat menulis di kalangan mahasiswa khususnya? Oh, kalau untuk di kalangan mahasiswa ini mungkin kalau misalnya dari pandangan pribadi Panca Bu ya, karena juga Panca sering menulis jurnal di Sinta juga. Oh, Jadi, di radio swasta. Di mana itu? Sinta tuh untuk tempat mempublikasikan Oh, jurnal-jurnal. namanya. Benar Ya. sekali, Sejak Bu. kapan itu? Kalau misalnya Panca sendiri baru dimulai itu di tahun 2024 sih Bu. Diajak sama Kak Eugene juga untuk belajar menulis. Nah, kalau misalkan dari pandangan Panca sendiri sih Bu ya, untuk di kalangan mahasiswa, sebetulnya untuk minat membaca dan juga menulis itu udah banyak sih Bu. Sudah banyak. Benar sekali, udah banyak yang memang mereka udah mungkin sedang membiasakan sih Bu ya, karena mungkin ada beberapa kebijakan juga dari beberapa fakultas itu kayak mewajibkan untuk bisa tembus jurnal untuk bisa mendapatkan predikat cum laude pada kelulusannya. Oh, itu Betul, sekarang iya ya. Bu, jadi makanya mungkin banyak juga yang udah mulai tertarik nih sama dunia Iya. kepenulisan. Oke, jadi itu harus bikin jurnal gitu ya. Betul sekali. Itu wajib berarti mahasiswa ekonomi. Kalau misalkan yang baca sih Bu ya, itu minimal tuh Sinta 4 predikatnya untuk bisa masuk dapat cum laude-nya. Oh, gitu. Jadi kalau Panca melihat minat baca mahasiswa sekarang sudah lumayan tinggi Lumayan tinggi. dibandingkan sebelumnya. Bisa dibilang seperti itu Bu, tapi ini berbanding terbalik dengan di bawahnya Bu.
Jadi di bawah itu maksudnya ada pelajar yang untuk mungkin dari SMP sampai SMA jenjangnya sih. Oh iya. Iya. Nah, kalau untuk jenjang SMA, Panca melihat gimana sampai dengan tahun ini? Kalau saat ini sih Bu ya mungkin bisa dibilang dari Sumsel, dari Sumatera Selatan mungkin Bu ya. Jadi dari yang pernah Panca baca tuh dari Badan Pusat Statistik, Iya. di mana angka kasar masuk perguruan tinggi negeri di Sumatera Selatan itu di angka 26,33%. Artinya itu masih tertinggal ya Bu ya Masih dari tertinggal. beberapa provinsi lain. Makanya ini mungkin salah satu yang menjadi indikasi juga, artinya adalah minat dan juga bakat dalam kepenulisan dan juga membaca itu masih kurang juga. Masih kurang ya. Betul Ibu. Oke. Nah, kalau Panca melihat karena kurang minat membaca ini, apa sih kendala yang dihadapi oleh mahasiswa ekonomi khususnya? Ekonomi pembangunan Oke, UNSRI lah ya, ya. dalam meningkatkan kemampuan literasi, khususnya bahasa Indonesia misalkan gitu. Kalau misalkan di Fakultas Ekonomi ya Bu ya, Mm-mm. mungkin kami tuh literasinya lebih ke literasi angka sih sekarang ini Bu Angka ya. ya? Iya, karena kan kalau misalkan ekonomi, terutama di ekonomi pembangunan ya Bu ya, kami itu menggabungkan antara statistik, terus juga matematika ekonomi dan sebagainya. Jadi literasinya itu lebih banyak ke ini sih Bu, kayak Ke numerik angka. gitu ya, Benar, angka. ke numerik juga. Dan juga sekarang ini mungkin di beberapa mata pelajaran juga di Fakultas Ekonomi itu udah menerapkan bahasa Inggris juga standarnya. Bahasa Inggris? Betul. Jadi kayak Dari mahasiswa awal ya, semester 1? iya, kalau misalkan saya pribadi waktu itu dimulai dari mata kuliah misalkan kayak ekonomi moneter atau ekonomi makro itu bukunya kami pakai itu buku bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Iya. Nggak ada kendala? Kendala sih sebenarnya ada ya. Makanya sebenarnya mungkin itu juga yang salah satu hal yang membantu juga sih Bu dengan adanya bahasa Inggris. Jadi kami membiasakan diri untuk mentranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Terus jadi kami juga membaca gitu loh. Oke, baik pendengar acara obrolan komoditas malam hari ini bersama Panca. Anda bisa menyaksikan secara langsung di channel YouTube di Pro 1 Palembang. Yang ingin bergabung silahkan kita undang nanti di channel YouTube ya, bisa like dan memberikan tanggapan atau pertanyaan. Kemudian Anda juga bisa bergabung lewat layanan WA kita di 0821 7927 9090. Baik, tadi sudah kendala dihadapi dengan literasi gitu ya. Kemudian Panca mengatakan literasi sekarang untuk khususnya mahasiswa ini sudah ada peningkatan gitu Benar. ya. Iya, oke. Nah, sekarang kita ke tema nih. Temanya kan kepemudaan. Ini kan Benar. pasti yang namanya kepemudaan itu, pemuda itu kan diharapkan jadi seorang pemimpin gitu katakanlah. Nah, sebagai seorang mentor gitu. Nah, bagaimana Panca mengembangkan kemampuan kepemimpinan Panca gitu dalam mengelola dan membimbing mahasiswa? Oke, mungkin kalau misalkan dari Panca pribadi Bu ya. Iya. Panca memulai itu dari organisasi di kampus sih Bu ya. Oh, berarti udah terbiasa dengan Benar, lingkungan iya. kampus. Jadi untuk di semester 5 kemarin mungkin Mbak bisa dibilang Panca mengikuti 5 organisasi sekaligus. 5 organisasi, Iya. semuanya di Unsri. Iya, semua di Unsri. Waduh. Ada beberapa juga yang di luar kayak Telisik ini. 5 organisasi. Benar Ibu. Apa aja kok boleh tahu? Kalau boleh sebut ya Bu ya. Oke, mungkin kalau misalkan Panca mau sebut, pertama ada Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas BEM, Indonesia, BEM iya. Unsri. Terus ada BEM Fakultas juga, kebetulan Panca menjadi sekretaris dinasnya. Sekretaris. Terus juga ada Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan atau himpunan dari jurusan sebagai kepala divisi dari Keren. competitions. Terus juga ada di komunitas studi pasar modal sebagai staf ahli di hubungan eksternal. Wow, mantap. Terus ada Sriwijaya Debating Society. Waduh, Juga. gimana tuh bisa mengaturnya dengan jadwal akademi gitu dengan organisasinya? Sebenarnya ini juga nggak tahu ya Bu ya, karena mungkin itu timbul sendiri dari Itu dari SMA sudah terbiasa ikut organisasi. Iya. Biasanya dari SMA, SMP gitu Panca ya. dari SMP sih Bu. Dari SMP. Ya, sudah mengikuti OSIS, terus juga SMA jadi ketua OSIS. Iya. Jadi Jadi nggak pernah ada main dong waktunya. Belajar terus gitu ya, organisasi gitu ya. Sebenarnya menyeimbangkan sih Bu ya, menyeimbangkan antara akademik dan juga organisasi itu penting juga. Penting sih. ya. Benar. Jadi Panca mempunyai kepemimpinan itu dari organisasi tadi ya, terlatih ya. Benar Bu, benar. Makanya mungkin karena sekarang ini udah menuju ke semester yang menuju puncak lah Bu ya. Iya, semester berapa sekarang? Sekarang ini udah masuk ke semester 6. Oh, udah mau siap-siap skripsi Iya. dong ya. Nah, mungkin dari sini udah terpikir untuk bisa arahnya ya Bu ya. Kalau Arahnya. arahnya, jadi Panca udah memplanningkan untuk di semester 6 itu arahnya akan ke proyek sosial. Proyek sosial ya. Iya, proyek sosial salah satunya itu ada Telisik ini. Baik. Jadi balik ke kepemimpinan tadi, gimana tuh Panca untuk mengeksplorasi aspek kepemimpinan itu dalam peran sebagai seorang mentor gitu? Oke, kalau misalkan dari peran mentor tuh mungkin Panca tuh kayak lebih kayak menyusun sih Bu. Jadi menyusun strategi gimana caranya untuk bisa menarik minat dalam pembelajaran gitu Bu. Oke.
Jadi kayak misalkan sebagai mentor literasi bahasa Indonesia ya Bu ya. Jadi bagaimana cara Panca untuk bisa mengajar tuh dengan menerapkan ya pertama pastinya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga kan ya Bu ya. Terus juga mungkin lebih menyusun bagaimana lebih banyak searching sih Bu ya, searching kayak gimana sih cara mengajar yang baik, gimana sih cara bisa mengajar tetapi bisa masuk kotak untuk para mente kitanya gitu. Itu yang Panca lakukan. Baik. Tadi mengatakan bahasa Indonesia ya, kakak tertarik juga tuh. Berarti Panca di rumah, di kampus, lingkungan teman itu sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Oke, kebetulan Tapi anak gaul biasanya anak muda sekarang kan agak sulit menggunakan bahasa benar, Bu Indonesia. ya. Bahasa banyak gaul gitu kan. Benar-benar. Nah, gimana Panca? Kalau misalkan Panca pribadi mungkin ya Bu ya, karena Panca besarnya selama 16 tahun itu di kota Tangerang Bu ya. Di Tangerang. Iya, saya dari Tangerang, jadi udah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, terus juga di Palembang, jadi kayak lebih banyak penyesuaian sih Bu. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin opsionalnya adalah ketika kita bisa membiasakan dalam situasionalnya Bu. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi ngomong bahasa Palembang, kalau misalkan Panca bahasa ikut nimbrung gitu. Iya, jadi bahasa Palembang. Nah, bahasa kalimat nimbrung itu kan kalau di Indonesia nggak ada ya. Iya, nggak ada. Ikut bergabung gitu. Betul. Baik. Jadi di rumah juga nggak bahasa Indonesia, nggak bahasa daerah, bahasa Indonesia. Keluarga. Kalau misalkan di rumah sih biasanya Panca campur ya Bu ya. Campur ya, Iya. masih tetap dipakai bahasa ibu di Palembang gitu. Benar sekali Bu. Baik, pendengar silakan mau gabung, ini sudah mulai panas di dialog kita ya. Oh, silakan mau gabung di line WA di 0821 927 9090 atau di channel YouTube Pro 1 Palembang. Baik, Panca, tadi kakak memberikan sedikit kata-kata seorang mentor, kemudian juga apalagi Panca sudah terbiasa di organisasi. Nah, kalau inspirasi mahasiswa untuk punya minat yang lebih tinggi terhadap pengembangan diri khususnya dalam bidang literasi itu seperti apa? Untuk inspirasi Bu ya? Iya. Untuk inspirasi sebenarnya banyak sih sekarang tokoh-tokoh yang memang menginfluence para Atau generasi strategi deh untuk motivasi mahasiswa seperti apa yang dilakukan Oke. Panca? Kalau misalkan itu sih pertama ya kita harus mencari role modelnya dulu sih Bu. Role model. Ya, role modelnya misalkan kayak Panca tuh lebih ke edukasi kan. Edukasi. Kayak misalkan kayak Ibu Sri Mulyani dan sebagainya gitu kan. Oh, calon Menteri Keuangan dong Iya, ya. karena kan linear dengan jurusan juga. Jangan-jangan juga. mimpinya ya. Amin. Amin. Boleh dong buat nama Unsri nanti Menteri Benar. Ekonomi Amin. gitu. Oke. Terus yang kedua mungkin kita lebih banyak itu sih Bu mengikuti kegiatan di kampus sih. Kegiatan di Kayak kampus. kegiatan organisasi itu juga penting juga untuk membangun kayak pertama membangun personal branding juga. Yang kedua adalah membangun kayak minat dan juga kemampuan dalam diri sendiri sih Bu. Jadi kayak misalkan kita udah terbiasa pasti ya semua itu jadi gampang sih untuk bisa berkembang. Terus juga untuk inspirasi lainnya palingan kita lebih ke mencari jati diri. Iya. Ya, itu yang paling penting menurut Panca pribadi sih. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih jati diri kita mengarahnya kemana, misalkan kayak kita lebih pengen ke mengajak orang lain, menginfluence orang lain, ya mungkin kita bisa mengikuti lebih mengalur ke itu jati diri kita. Jadi role model itu penting ya untuk motivasi ya? Penting banget sih Bu. Oh, jadi bagi kayak- Panca ya. Benar, jadi Semuanya gitu ya. benar. Jadi kalau misalnya kita ada role model, jadi kita tuh ada kayak standarisasi Bu. Jadi oh, begitu. kalau misalkan kayak Jadi kita dipacu gitu ya, benar sekali. agar bisa jadi orang itu minimal. Benar gitu. sekali. Nah itu juga sebenarnya yang selalu Panca terapin sih Bu. Kayak misalkan kalau lagi mengajar di Risik ini sendiri gitu. Kayak pertama mungkin yang paling Panca tanya tuh ada kalian mau jadi apa cita-citanya gitu. Jadi dengan Panca tahu nih misalkan kayak arahan dari mereka Baik. ke ini, jadi Panca bisa lebih menyesuaikan juga sih. Oke. Nah tadi telisik ya. Benar Bu. Telisik kan udah 2 tahun apa? Berapa tadi? 3 tahun ya? Hampir 3 tahun. Hampir ya. 3 tahun. Iya. Telisik itu menurut informasi yang kakak dengar dari Panca itu gratis ya? Benar. Jadi mahasiswa misalkan ada adik-adik pelajar SMA yang sudah tamat, kemudian keinginan untuk nyambung ke universitas, ada bimbingan, itu bisa dibimbing ya? Betul sekali Bu. Ada syarat-syaratnya apa tuh? Siapa tahu ada yang mendengarkan nih saat ini. Mudah-mudahan banyak yang mendengarkan informasi ini. Kalau misalnya untuk persyaratan sih nggak terlalu banyak Bu. Yang penting adalah mungkin kayak untuk anak SMA yang terutama yang kami lebih bimbingnya Bu, karena kan anak SMA kan mau menuju ke perguruan tinggi negeri nih Bu Minimal ya. berarti kelas 12 ya? Kelas 12 biasanya. 12. Kebanyakan sih kelas 12 sih Bu. Ada juga yang kelas 11 sebenarnya. Oke.
Baik, jadi itu dibimbing gratis. Benar, secara gratis tanpa uang sepeser pun. Sistemnya seperti apa tuh ikut di telisik itu? Oke, kalau misalkan sistem dari telisik itu pertama kami tuh secara online ya Bu ya. Online. Pembelajaran kami secara online karena kan ada Oh, online pembelajarannya. benar melalui Zoom. Jadi ada Zoom. beberapa mungkin kan kalau misalkan dari telisik Butuh kami- kuota dong berarti. sebenarnya iya ya Bu ya, tapi mungkin Iya, ini iya. karena telisik ini kan dari pertama tuh kami mulai itu dari Sumatera Selatan Bu ya. Sumatera Selatan. Ya, jadi kemarin tuh ada lebih dari 126 peserta dari berbagai Daerah di Sumatera Selatan. gitu. Antusias ya mereka. Antusias sekali Bu. Jadi Luar untuk biasa. informasi lanjutannya telisik itu sudah berhasil tahun kemarin ya Bu ya. Tahun kemarin tuh sudah 70 siswa itu bisa masuk perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah. Iya. Jadi para orang tua juga antusias ya. Benar. gitu. Nah, ini informasi juga nih malam hari ini buat adik-adik yang sekarang sudah kelas 12, nanti bisa gabung di telisik ya. Benar sekali. Nah, jadi gabungnya di mana tuh? Untuk telisik itu kita udah opennya tuh di Instagram ya. Instagram. Boleh dicek telisik.go. Jadi kita nanti mungkin nanti di sana ada informasi untuk perihal pendaftarannya, nanti bisa langsung diklik aja linknya. Baik. Oke, kita balik ke tema tadi, literasi kemudian telisik juga. Nah, bagaimana nih Panca peran penting literasi bahasa Indonesia dalam pemimpin yang berkualitas? Oh, oke. Karena ini kan sangat penting literasi Penting, ya. penting. Nah, seperti apa tuh? Pertama mungkin kita bisa bilang bahwasanya bahasa Indonesia kan ada bahasa pemersatu Bu ya. Jadi bahasa pemersatu yang pertama. Yang kedua kita bisa kaitkan juga konteksnya adalah pemimpin tuh harus komunikatif. Iya. Pemimpin juga tuh harus bisa menjadi yang mengajak. Jadi dengan ada mungkin kalau misalkan dalam kriterianya adalah pemimpin yang bisa menginfluence orang lain dengan menggunakan bahasa Indonesia selaku bahasa pemersatu, Iya. itu artinya kita ada kebanggaan sendiri sih. Kebanggaan. Iya, ya. kebanggaan sendiri. Apalagi generasi muda itu sekarang ini udah mulai menuju masa-masa yang modern juga Bu ya. Jadi kebanyakan juga mungkin Panca mau bilang itu Gen Z mungkin ya. Gen Z juga sekarang ini lebih banyak memimpin di berbagai macam hal juga. Iya. Makanya penting untuk bisa memahami literasi bahasa Indonesia itu. Baik. Baik Panca, kita break sebentar ya. Baik. Kita baca dulu ada Wenti di Blitar. Terima kasih Wen informasinya. RRI suaranya di Blitar agak berdengung ya. Oh, nanti kita informasikan ya. Terima kasih Wen. Sekarang gimana nih? Mudah-mudahan tidak berdengung lagi. Baik, terima kasih. Wenti mau nanya langsung ke Panca, boleh di WA, di chat atau juga langsung nelpon ke WA Pro 1 0821 927 9090. Dan kami informasikan pendengar untuk line telepon yang biasanya 36997 untuk saat ini belum bisa kita gunakan ya, karena sekarang studio kita juga lagi ada perbaikan teknis. Baik Panca, kita break dulu ya. Oh, boleh. Iya, yang mau gabung boleh di line telepon atau line telepon line WA ya, di YouTube yang pasti di Pro 1 Palembang. Baik, kita break dulu. Setelah informasi berikut kita akan kembali di acara obrolan komunitas melalui Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang. Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka. Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri. Halo adek, siapa yang jemput? Kenapa kamu nanya? Rumahnya di mana? Kamu nanya. Sini sama om. Kamu mau es krim nggak? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar
Aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow. Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya. Iya, Ma. Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek. Ma, Iya, Dek. kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga. Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga. Terus kalau Ade berharga juga kan? Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga? Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih pendengar yang tetap setia menemani kita di acara obrolan komunitas malam hari ini bersama narasumber kita yang luar biasa yang sudah mengikuti 5 organisasi dan juga bisa membagi waktu sekaligus juga ditelisik. Nah, tadi kita nyinggung telisik dulu nih ya. Baik, untuk telisik sendiri Panca tadi sudah disebutkan persyaratannya tidak ada, ikutnya online bisa gratis ya. Betul. Nah, apa aja tuh sistem yang dilakukan atau pembelajaran seperti apa di telisik itu? Oke, mungkin mau Panca jelaskan dulu bahwasanya di telisik itu Iya. sebenarnya kita ngajarnya kan pertama secara online ya, melalui Zoom meeting. Iya. Dimana untuk pembelajaran itu selama 1 minggu itu ada 3 kali. 3 Di kali dalam 1 minggu. Ya, ada hari Senin, Rabu, Jumat. Iya. Itu mulai itu di pukul 8 sampai jam 22:30 Malam? biasanya. Iya, malam. Kami kelasnya Oh, malam. berarti kalau malam pukul 20 dong ya? Iya, mulainya jam 8 karena ini udah jadi evaluasi kami juga dari tahun ke tahun di mana lebih Jam 20 malam. Iya. Sampai jam? sampai jam 22:30 biasanya. Oh, oke. Ya, jadi kenapa jamnya malam? Karena mungkin siswa tuh pertama mereka tuh kan banyaknya udah full day school ya. Yang kedua mereka biasanya efektif belajar tuh jam seperti itu. Oh iya. Terus juga mungkin dalam Telisik ini sebenarnya kami tuh ngebawa 5 program. 5 program. Ya, 5 program penting yang ada pada Telisik. Yang pertama mungkin kita lebih ke pertemuan pertama tuh ada sosialisasi sih. Sosialisasi pembekalan mengenai SNBP dan juga SNBT, yang mana sistem untuk masuk perguruan tinggi negeri 2025 itu seperti apa. Jadi kami jelaskan di situ. Yang kedua itu ada kami tuh melakukan tryout. Tryout juga. Ya, tryout itu secara berkala kami melakukannya. Terus juga ada yang namanya pembelajaran edukatif kayak berbasis gamifikasi gitu. Terus ada pembahasan soal-soal UTBK juga kami UTBK. biasanya ya kami juga bahas bareng bersama mentor-mentor lainnya yang luar biasa hebatnya juga gitu. Terus yang terakhir itu kami ada program visitasi sih. Jadi visitasi itu adalah pendampingan ketika adik-adik dari Telisik ini lagi melakukan ujian nantinya di UTBK secara real time-nya. Jadi kami melakukan pendampingan kepada mereka. Biasanya kalau misalnya yang di kampus Indralaya terutama ya, Cukup jauh ya. cukup jauh, mereka kan biasanya nggak terbiasa kan ya dengan situasi di Indralaya. Iya. Jadi kami melakukan pendampingan kepada mereka juga gitu. Oke. Seperti itu. Jadi itu benar-benar membantu yang ingin menjadi seorang mahasiswa nantinya ya. Iya benar Bu. Antusiasnya luar biasa juga di luar Sumsel. Iya biasa kemarin kalau misalnya dari berkaca tahun lalu Bu ya, itu ada yang dari Sumatera Utara juga. Sumatera Utara juga ikut. Iya, ada juga yang ikut karena mungkin pertama Bu ya, kami menyadari bahwasanya pertama tuh bimbel tuh biasanya cukup mahal harganya. Iya, rata-rata. Iya, harganya relatif cukup mahal. Apalagi Bu. sekarang ya. Benar, itu juga yang mempengaruhi sebenarnya, yang mempengaruhi angka kasa masuk perguruan tinggi negeri di Sumatera Selatan itu masih rendah juga sebenarnya. Masih rendah ya. Iya, jadi karena pertama tuh ada keterbatasan biaya, Iya. yang kedua juga ada stigma negatif mengenai masuk perguruan tinggi negeri itu susah loh, gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan mungkin mereka ketika mereka mengikuti Telisik, mereka tuh bakal membiasakan juga untuk pembelajaran tuh yang lebih asik gitu. Jadi mereka tuh lebih mudah juga. Gitu. Baik. Nah, gimana nih Panca bisa motivasi adik-adik tingkat SMA supaya mereka ikut Telisik gitu?
Oke, pertama sih mungkin Motivasinya bisa lewat Instagram atau seperti apa, TikTok atau sekarang sudah iya, zamannya digital. kami tuh lebih ke branding sih Bu ya. Branding ya? Ya, jadi branding di Instagram kami tuh kami selalu mengupload mengenai pertama misalkan dari lulusan telistiknya ada yang lulus di beasiswa ini loh. Jadi kami selalu posting di Instagram telistik juga. Terus juga kami juga memposting juga mengenai member dari telistik itu yang lolos perguruan tinggi. Kami selalu posting mereka untuk bisa melakukan apresiasi. Nah, itu tadi kenapa telistik itu lebih mengarah juga kepada gamifikasi gitu. Seperti itu. Baik. Terutama nih mungkin ada mahasiswa yang ekonominya bagaimana tanda kutip ya. Iya, Jadi iya. dengan adanya telisik mereka bisa ikut Terbantu, pembelajaran, iya. kemudian ikut tryout dan bisa lulus nanti masuk perguruan tinggi negeri Betul ya. sekali Bu. Oke, Iya. jadi seperti itu. Kita balik ke tema tadi, kepemudaan dan minat pendidikan tinggi Sumsel. Kalau menurut Panca sendiri melihat minat mahasiswa Sumsel secara umum terhadap pendidikan tinggi itu seperti apa, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan nih? Oke, mungkin kalau misalkan dari perspektif ekonomi pembangunan Bu ya, itu udah lebih banyak peka sih Bu ya. Pertama gini, sekarang ini society kita tuh lebih ke anak-anak muda terutama ya Bu ya. Mereka tuh lebih gemar pertama melakukan trading, Iya. terus juga melakukan bisnis-bisnis kayak misalkan entrepreneur muda dan sebagainya gitu kan. Baik. Makanya mereka tuh mungkin lebih terpacu gitu. Jadi mereka masuk ekonomi pembangunan untuk bisa belajar juga gitu. Baik. Belajar secara ekonomi makro dan juga mikronya Iya. ataupun makro prudensialnya juga sih. Baik, jadi kalau di kesimpulan dari tadi berkaitan dengan minat pendidikan tinggi itu memang sangat tinggi juga ya. Tinggi juga sekarang Baik. ya. Oke, ada Muhammad Bintang Nugraha. Menyala pemuda, keren banget. Iya. Terima kasih Bintang, layan-layan dong sama Panca gitu ya berkaitan dengan telisik. Kemudian bagaimana kepemudaan dan minat pendidikan tinggi di Sumatera Selatan. Balik ke pendidikan tinggi Sumsel, apalagi ekonomi pembangunan ini. Kalau zaman kita dulu di tahun 90 itu termasuk jurusan yang gak sulit ya untuk diikutin ya. Yang kebanyakan tuh manajemen gitu ya, Iya, manajemen betul, keuangan itu betul. juga sulit. Akuntansi sama ekonomi pembangunan. Nah, gimana sih Panca bisa memberikan motivasi juga adik-adik SMA nanti biar nanti arahnya bisa memilih ekonomi pembangunan gitu. Karena takut biasanya anak-anak muda tuh kalau berbicara soal angka numerik itu Iya. agak sulit gitu. Nah, lebih suka emang hafal. Benar-benar. Nah, gimana nih Panca? Oke, mungkin sebenarnya itu pertama Bu ya, kami mungkin dari Prinsip juga selalu menginfluence juga mengenai minat dan bakat juga ya dari Iya. para peserta juga, kayak mereka maunya ngarahnya kemana sih, jadi kami juga bisa memberikan arahan juga gitu. Nah, kalau misalkan dari Panja sih mungkin ya Bu ya, kita harus peka terhadap prospek kerja di masa depan. Itu yang harus kita pikirkan. Kenapa? Karena mungkin pertama, kalau misalkan kita lihat sekarang ini era globalisasi juga lebih banyak membahas mengenai ekonomi juga gitu kan. Banyak pekerjaan juga yang tercipta akibat dari kegiatan ekonomi seperti itu. Nah, makanya penting juga untuk kita peka terhadap hal itu. Makanya mungkin ya kalau misalnya Panja sendiri sih lebih termotivasinya karena pertama ya Bu ya, ini mungkin realistis aja. Kayak Panja tuh pengen jadi orang sukses, kayak misalkan kayak jadi deputy leader dari Bank Indonesia dan sebagainya gitu kan. Makanya Cita-cita tinggi banget ya, bener. mudah-mudahan akan terwujud ya. Amin. Makanya kita perlu yang Panja bilang pertama kali tadi adalah role model kita. Role model harus punya. Harus. Baik, kembali ke pendidikan tinggi nih. Gimana nih peran perguruan tinggi khususnya Unsri gitu ya untuk mengembangkan minat kepemimpinan dan literasi mahasiswa? Oke, mungkin kalau misalkan dari Unsri sendiri udah memberikan banyak banget sih Bu ya peluang sih untuk mahasiswa-mahasiswanya gitu, kayak misalkan kayak program magang dan sebagainya Magang, juga iya. gitu kan. Itu selalu di cover juga sama Unsri, dan juga salah satu hal mungkin yang paling penting adalah Unsri itu saat ini gemar banget untuk bisa membiayai mahasiswanya untuk ikut lomba gitu, lomba provinsi bahkan tingkat internasional, kayak misalkan kayak lomba esai kepenulisan kan ya Bu ya. Oke. Jadi Unsri itu selalu membiayai juga, dan itu juga salah satu hal yang memang Jadi semangat ya semangat, kayak mahasiswanya. terutama mungkin Panca pribadi ya, karena juga Panca tuh gemar juga ikut lomba gitu, kayak kepenulisan dan sebagainya, dan Baik. juga Unsri juga memberikan intensif juga untuk Wah. mereka juara. Jadi peran perguruan tinggi itu udah oke banget ya. Oke banget, Benar-benar perhatian ya. betul. Tinggal diri mahasiswanya mau atau tidak gitu. Benar banget. Nah, betul. itu butuh orang-orang yang memang atau motivasi gitu ya. Benar. Karena tidak sembarang mahasiswa yang mau seperti itu, apalagi Benar. seperti Panca. Nah, ini mungkin dengan adanya telisik ini mahasiswa khususnya adik-adik pelajar itu bisa lebih terfokus untuk masuk perguruan tinggi Benar ya. sekali Bu. Ya. Dan sistem-sistem pendidikan telisik itu mudah-mudahan akan menarik mereka ya. Amin.
Di tahun 2025 gimana nih programnya Telisik? Sama aja seperti itu atau ada penambahan lagi gitu? Mungkin kalau dalam skala program itu yang pastinya kita bisa dibilang tuh sama ya. Sama. Programnya tetap sama, tetapi kami lebih ke bagaimana sih kebijakan dari pemerintah ataupun Kemendikbud untuk di tahun 2025 ini. Jadi kami selalu melakukan penyesuaian. Jadi ya mungkin kayak dari segi soal-soalnya juga kami selalu mengupdate untuk yang terbaru juga gitu. Jadi ketika mereka melakukan ujian secara realnya, itu soalnya itu nggak bakal jauh beda gitu. Baik, jadi memang harus ada kaitannya ya. Betul. Baik. Nah, tadi kita ke masalah peran perguruan tinggi khususnya Unsri ya. Kalau penggabungan materi ekonomi pembangunan dengan kegiatan literasi bahasa Indonesia, membimbing mahasiswa, ini benar-benar ada kaitan atau seperti apa, tidak terpisahkan atau seperti apa nih Panca? Tentunya sih mungkin ya Bu, kalau misalkan Panca bilang sih sangat terkait ya Bu. Terkait ya? Karena mungkin ya dari ekonomi pembangunan itu biasanya kami itu tugas-tugasnya adalah mungkin project paper sih. Project paper. Ya paper. Jadi kami harus mungkin kayak ngebuat proposal-proposal juga mengenai kayak pembangunan daerah ini. Kami harus menganalisis mengenai hal ini. Tentu saja itu nggak jauh maksudnya kayak nggak lepas ya samanya tentang penulisan juga gitu kan. Makanya kami juga harus sesuai juga baik dari segi bahasa ya, segi bahasa kepenulisan juga harus sesuai dan sebagainya. Itu biasanya menjadi tantangan juga sih dari anak ekonomi pembangunan karena kita harus menggabungkan antara numerik dan juga literasi juga sih. Ada tantangan nggak sih sebenarnya tantangan dihadapi sekarang Panca yang terbesar gitu dalam program literasi ini? Apa yang dirasakan tantangannya? Sebenarnya tantangan pressure-nya adalah pertama adalah bagaimana kita bisa menginfluence orang lain, itu tantangan juga. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa terutama dari diri kita itu adalah bisa mengupdate tentang apa sih perkembangan zaman saat ini gitu. Karena mungkin Panca sebagai mentor, Panca juga harus peka juga terhadap apa perubahan yang ada sekarang gitu. Kayak misalkan kayak yang terupdate lah ya. Iya, terupdate pokoknya gitu. Jadi Panca harus mengasah diri terus dong ya. Tentu. Mentornya banyak. Untuk di Telisik sendiri mentornya banyak sih. Berapa orang? Ada lebih dari mungkin kalau misalnya dihitung lebih dari 12 mungkin ya. 12. Dan itu mentor dari Telisik itu adalah dari top perguruan tinggi di Indonesia. Wow, keren banget ya. Iya. Saya sapa dulu nih, ada Daniel Emmanuel. Wih, keren Panca. Oke, thank you, disapa dulu. Kak Daniel ini kakak tingkat aku. Kakak tingkat ya. Makasih Kak Daniel. Masih semester tinggi di atas Panca? Atau udah alumni belum? Kebetulan udah alumni sih. Udah alumni. Baik. Tadi mentor 12 orang. Cukup tenaga itu untuk memberikan literasi kepada adik-adik? Sejauh ini sih cukup ya. Cukup ya? Iya, sangat cukup juga karena mungkin karena kami selalu di briefing juga sama Kak Eugene selaku foundernya untuk bisa. Briefingnya langsung atau online? Kami biasanya secara online karena mungkin kan beberapa mentor kan dari perguruan tinggi lain Bu ya. Kayak misalkan ada dari Universitas Indonesia, dari Universitas Diponegoro dan sebagainya. Jadi melalui Zoom sih kami. Jadi kayak mungkin melalui Zoom itu lebih fleksibel juga sih Bu ya. Iya, oke. Seperti itu. Nah, kita masih ke tema nih. Kaitan literasi dengan pengembangan ekonomi daerah Sumsel. Panca melihat seperti apa? Ada nggak sih bantuannya atau dampaknya gitu? Kalau misalkan dari segi mungkin kalau keterkaitannya antara literasi dan juga yang tadi sih mungkin masih kurang sih Bu ya. Masih kurang ya? Masih kurang juga dirasakan karena, ya? Pertama mungkin kalau misalkan kita berbicara literasi juga pasti kan mengenai banyak hal lah ya Bu ya, kayak mungkin dari arsiparis dan sebagainya. Karena mungkin Panca karena selaku mahasiswa ekonomi pembangunan terkadang Panca mencari data dari mungkin dari provinsi dan sebagainya, terutama di provinsi Sumatera Selatan itu masih sangat minim sih Bu ya. Sangat karena minim ya. Karena data-datanya itu biasanya nggak terupdate juga, makanya mungkin itu penting juga dengan adanya literasi mungkin juga mengikuti perkembangan zaman juga membantu kami sebagai mahasiswa untuk bisa mendapatkan data-data termuntakhir juga sih sebenarnya. Jadi kendala tentang data juga ya? Benar Bu. Gimana tuh harapannya Panca dengan masalah itu? Oke, mungkin solusinya apa kira-kira dari pemikiran Panca sendiri? Harapan dulu ya Bu ya. Mungkin dari harapan Panca itu sebenarnya adalah mungkin datanya tuh memang harus disesuaikan juga. Dan setiap tahun tuh harus ada update terbarunya. Karena kalau misalkan Panca sendiri di ekonomi pembangunan tuh nggak jauh dan nggak lepas dengan yang namanya BPS Badan Pusat Statistik. Jadi kami harus ngecek terus. Kalau misalkan ada data yang kosong, kami dalam meregresi data juga juga susah juga sih Bu ya. Mungkin kalau misalkan solusinya dari Panca mungkin dengan bantuan dari
dari menggait mahasiswa sih Bu ya. Jadi mungkin beberapa kayak perusahaan ataupun instansi pemerintah di Sumatera Selatan juga bisa menggait mahasiswa untuk bisa melakukan penelitian juga. Jadi sebenarnya banyak kok mahasiswa melakukan penelitian, dan itu tuh datanya sebenarnya bisa menjadi data penunjang juga yang ada di pemerintahan juga sebenarnya. Makanya mungkin kalau misalkan kita ada timbal balik lah ya Bu ya, antara pemerintah dan juga mungkin pemerintah daerah dan juga mahasiswa. Jadi kami dari mahasiswa punya ruang untuk bisa berekspresi, pemerintah juga punya hasil output dari mahasiswa itu tadi. Jadi ada keseimbangan juga ya, timbal baliknya Benar gitu. sih. Tadi kakak mau nanya, kan itu online ya, Iya, iya. bahkan ada yang dari luar kota Palembang bahkan ikut. Itu sistemnya 1 minggu 2 kali ya? Pembelajaran kami 1 minggu 3 kali. 3 kali. Senin, Rabu, dan Senin, Jumat. Rabu, dan Jumat dari Iya. malam sampai jam 10 malam. Ya, dari jam Ya. 8 sampai jam Itu tidak mengganggu waktu istirahat mereka untuk sekolah besok gitu? kalau misalkan dari Panca, sebenarnya Panca udah pernah tanya sih Bu ya. Sudah pernah ya. Dan itu karena mungkin ini kita berkaca bahwasannya bimbel tadi mahal. Mahal ya. Jadi mereka antusiasnya adalah ketika ada yang gratis juga ya Bu ya. Jadi mungkin mereka lebih bertekad sih Bu ya, Iya. meluangkan waktunya untuk Meluangkan belajar waktu juga gitu. Apalagi ini gratis. Iya, Tinggal tinggal ada kuota aja ya. benar, yang penting ada kuota sih. Kita sapa dulu di Facebook, ada di YouTube ya. Ada Aing Human. Siapa ya nih? Siapa tuh? Kenal nggak sih? Makasih udah gabung, udah lihat nih di channel YouTube-nya Aing Human ya. Siapa ya temennya atau Nggak fans tahu berat? ya. Terima kasih pokoknya udah gabung. Baik, kita kembali ke tema. Kalau harapan untuk masa depan terhadap literasi bahasa Indonesia di Sumatera Selatan, khususnya mahasiswa di Sumatera Selatan seperti apa nih? Oke, mungkin untuk harapan dalam hal literasi sih, Iya. Panca pengennya mungkin dalam setiap kebijakan kampus memang harus ketika memang harus berada di kampus mungkin lebih menggunakan bahasa Indonesia Bu ya. Bahasa Indonesia Bahasa ya. Indonesia, dan juga kalau misalnya sekarang sih sistemnya juga ada bahasa Inggris juga ya untuk pembelajaran. Tapi Panca berharap bahwasanya penggunaan bahasa Indonesia selaku bahasa kebanggaan kita Iya. itu penting untuk dilakukan, karena ketika kita mungkin ya ketika kita ada di Pulau Sumatera dan sebagainya, salah satu pemersatunya adalah menggunakan bahasa Indonesia. Pasti mereka juga mengerti untuk cara berkomunikasi juga gitu ya. Iya. Artinya harapannya yaitu tadi kebijakan dari kampus. Yang kedua adalah mungkin mahasiswa juga bisa menyesuaikan penggunaan mungkin dari segi bahasa Indonesia dalam mungkin kayak kegiatan-kegiatan kayak misalkan lagi kumpul-kumpul, mungkin Iya. ada sesi-sesinya juga untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia juga gitu. Karena uniknya ada bahasa Indonesia tuh pertama ya Bu ya, kalau misalnya dari Panca alami adalah bahasa Indonesia itu cenderung nggak kasar juga gitu kan. Iya, Jadi pasti ya. itu pasti kayak membuat apa ya, kayak membangkitkan diri kita itu untuk terbiasa nggak dalam tanda kutip toksik mungkin Bu ya, toksik Iya. juga gitu. Dan itu membantu banget sih. Oke, jadi memang itu harus dimiliki oleh seorang mahasiswa yang Betul, pasti ya. betul banget. Kalau untuk data penunjang, kemudian perhatian dari pihak khusus sendiri untuk literasi bahasa Indonesia udah cukup? Cukup banget sih Bu ya, karena kalau misalkan kayak Panca biasanya kayak ke perpustakaan Bu ya. Iya. Ke perpustakaan itu pertama perpustakaan itu selalu diperbaiki juga apa yang kurang, apa yang lebih, terus juga buku-buku mungkin ya Bu. Buku-buku penunjang juga sekarang tuh udah mulai banyak yang terbaru. Yang juga dari terbaru. industri. Jadi kami mungkin ketika Panca terutama dari mahasiswa ekonomi mungkin butuh data penunjang, Iya. biasanya kami ke perpustakaan sih. Perpustakaan. Iya. Jadi bagi mahasiswa perpustakaan tuh memang masih penting sampai sekarang ya. Penting banget. Penting gitu. banget ya. Penting. Walaupun sudah dunia gadget digital, benar. buku masih tetap menjadi yang Betul, utama ya betul. kalau seorang mahasiswa. Karena mungkin Bu ya, ini juga salah satu kekurangan juga mungkin dari kita adalah buku-buku secara mungkin e-book juga masih sangat susah juga sih untuk dicari juga Iya, gitu. agak terbatas ya. Terbatas banget, dan juga kalau misalkan pun ada itu juga itu berbayar gitu kan. Jadi kami juga lebih puas juga sebenarnya baca itu melalui buku langsung sih, buku fisik sih terutama. Iya, fisik. Jadi perpustakaan di Unsri udah cukup ya dia. Lebih dari cukup Lebih sih dari sebenarnya, cukup. iya. Kalau perpustakaan gimana animo mahasiswa? Masih banyak yang berkunjung untuk literasi sendiri? Oke. Kalau misalkan di perpustakaan terutama di Unsri Indralaya Bu ya, itu selalu rame sih Bu ya. Selalu Jadi rame mahasiswa ya. tuh ketika memang mungkin mereka mau fokus untuk belajar, tempat terbaiknya adalah di perpustakaan, karena di Unsri sendiri kayak misalkan di Unsri Indralaya ada tempat-tempat untuk kayak yang nggak terganggu dari orang lain, nggak bising dan sebagainya, nggak Harus tenang ya, gitu ya. harus banget tenang untuk belajar gitu. Baik. Jadi Unsri udah lebih dari cukup sih.
Lebih dari cukup ya. Berarti pihak dari perguruan tinggi udah Betul benar-benar sekali. perhatian untuk Benar literasi khususnya mahasiswa. Balik-balik ke tinggal motivasi individu sendiri ya seperti apa. Benar-benar. Mau nggak sih berubah gitu Iya, kan? benar. Baik. Nah, ada Kak Dani lagi nih. Masih dong. Oh, rame banget tuh kalau di Unsri. Ini berkaitan dengan perpustakaan kayaknya ya. Betul, perpustakaan. Jadi keren banget ya perpustakaan Unsri ya. Iya. Jadi mahasiswanya tetap antusias untuk berkunjung ke sana. Iya sih, bahkan kami juga kadang agak susah juga untuk cari tempat juga sih. Oh, udah rame. Iya udah rame juga, tapi ada beberapa tempat yang memang sepi juga sih. Baik, baik, baik. Terima kasih Kak Noni Linda. Semangat terus ya. Terima kasih. Makasih buat semuanya yang udah gabung di channel YouTube. Masih ada waktu nih bersama Panca di obrolan komunitas Mozaik ya, Kepemudaan dan Minat Pendidikan Tinggi Sumsel. Mau tanya-tanya tentang tadi telisik ya. Iya telisik. Iya, siapa tahu nih para orang tua bisa mendaftarkan diri anaknya nanti udah kelas 12 nih bisa gabung di telisik ya. Oh iya, Pak Aja lupa bilang bahwasanya telisik ini baru aja buka nih Iya. untuk batch kelima. Jadi mungkin teman-teman yang kalau misalkan pengen join masuk dalam telisik bisa cek di Instagram telisik.go ataupun juga mungkin informasi lanjutannya adalah telisik itu buka sampai tanggal 22 Januari. 22 Januari. Iya. Masih lama ya. Iya. Tapi Panca ada yang nanya nih boleh. dari Emi. Kak Panca mau nanya dong. Misal kita minat pendidikan yang tinggi tapi punya keadaan otak yang kurang pinter dari yang lain. Gimana Kak? Aku insecure banget nih, kalah cerdas dengan teman-teman yang lain. Soalnya aku cuma pinter apa nih? Pinter seni. Oh, oke. I see. Oke, silakan Jadi dijawab dulu sebenarnya- sama Panca. Mungkin halo Emi, mungkin Panca mau jawab. Sebenarnya jangan insecure dengan diri sendiri. Iya. Pertama, karena semua orang tuh mempunyai kapasitas otak yang sama sebenarnya. Sebenarnya? Iya. Jadi hal yang paling mungkin yang membedakan adalah bagaimana kita mengisi otak kita dengan mungkin kayak pengetahuan dan sebagainya. Mungkin Iya. boleh banget ya Emi untuk join banget di telisik karena kita bakal belajar terus gitu. Memotivasi Eni ya. Iya, jadi sebenarnya kalau misalkan bisa dibilang Panca juga sebenarnya nggak terlalu pintar juga kalau Panca bilang ya. Misalkan bandingkan dengan anak ekonomi bangunan yang Iya, lainnya juga. Tapi itu sendiri sih karena mungkin karena kita ada kemauan, Masih ada jalan. ada jalan pasti. Baik. Itu pasti banget. Iya. Oke Emi, bergabung ya. Biar punya motivasi seperti Panca. Panca waktu udah mau nutup ini, mungkin ada pesan nih buat mahasiswa ekonomi Oke. khususnya nih dan mahasiswa Sumsel yang lain Oke. terkait pentingnya literasi bahasa Indonesia berkaitan dengan tema kita Kepemudaan dan Minat Pendidikan Tinggi Sumsel. Oke, mungkin pesan dari Panca adalah kita harus bangga terhadap bahasa Indonesia, di mana orang dari warga negara lain aja berbondong-bondong untuk bisa belajar bahasa Indonesia gitu. Iya. Terus yang kedua, peningkatan terhadap literasi juga penting karena dunia sekarang ini selalu berjalan, di mana ketika kita tertinggal dengan yang lain maka kita akan tertinggal. Oleh karena itu mungkin kita harus lebih peka juga terhadap mungkin dalam hal literasi gitu. Jadi baca-baca buku ataupun baca-baca jurnal juga mungkin ya. Yang tersedia itu sebenarnya banyak banget di Indonesia jurnal-jurnal keren yang harus kita baca juga, harus kita ekspor juga gitu. Baik. Yang ketiga adalah jangan patah semangat terhadap kegagalan yang pernah kita laluin gitu juga. Kayak misalkan Panca 1 tahun pernah kok nggak keterima di Unsri gitu. Jadi Panca gitu. gap year juga. Jadi sebenarnya itu bukan Tetap menjadi semangat halangan. ya. Tetap berjuang, tetap belajar terus karena dengan belajar ya kita bisa menggapai apa yang kita sebelumnya nggak bisa milikin juga gitu. Jadi mungkin secara literasi penting banget. Kalau misalnya dari mahasiswa, harapannya mungkin ya Bu ya, mahasiswa di Sumsel terutama adalah lebih banyak mungkin kayak peka terhadap kepenulisan, jadi banyak nulis jurnal di Sinta dan ataupun Skorpus sekaligus. Untuk melatih ya? Untuk melatih dan Baik. juga penting juga sih itu. Baik, terima kasih Panca. Pengennya lanjut, tapi waktu kita udah habis. Nggak terasa ya. Iya nggak terasa. Nanti lanjut lagi kita obrolan ke depannya ya, waktu-waktu Oke, akan boleh datang. Nah, Emi salam lagi. Siap Kak, terima kasih katanya. Oke, semangat ya Mi. Semangat, ikut gabung ya. Iya. Baik pendengar, cukup di sini kebersamaan kita di obrolan komunitas bersama narasumber kita yang luar biasa dengan tema kita adalah Kepemudaan dan Minat Pendidikan Tinggi Sumsel melalui Pro 1 RRI Palembang karena informasi dan inspirasi. Dan terima kasih Panca Wijaya. Iya, terima kasih Sukses juga, ya, Ibu. mudah-mudahan Amin. mimpinya akan terwujud. Amin. Terus amin. dipacu tuh semangatnya buat teman-teman yang lain ya. Amin. Terima kasih, semoga Tlisi akan semakin sukses. Amin. Ya, salam untuk Terima kasih. teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik pendengar, saya sudah acara kita Obrolan Komunitas bersama Panca Wijaya, seorang mahasiswa dari Untri yang luar biasa, kemudian juga seorang mentor di Telisik yang sudah berbagi ilmu buat kita di acara Obrolan Komunitas. Terima kasih untuk Muhammad Bintang Nugraha, Mas Daniel, ada juga tadi Aing Human, kemudian juga ada Mbak Noni, terima kasih, dan Eni yang sudah bergabung di channel YouTube kita Pro 1 Palembang. Tetap semangat semuanya ya. Saya Nadia bersama rekan Iwan apa diundur di Obrolan Komunitas. Terima kasih kebersamaan Anda. Semoga bermanfaatnya dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan Obrolan Komunitas. Obrolan Komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Palembang, FM 92,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara